PT ini saya khususkan untuk tete-tete yang pakai kerudung putih, seputih hatinya, dan selembut mulutnya yang mengeluarkan kata-kata mutiara. Indah banget. Nih mohon maaf ya teh ya. Di sini siapa sih yang pengen banget jadi orang susah? Gak ada. Hola netizen yang terhormat. Sebuah video memperlihatkan percakapan antara seorang pria ketika bermain aplikasi video call random Omet TV. Seorang wanita di Omet TV menyebutnya sebagai orang susah. Sontak videonya menjadi viral. Wanita itu pun mendapat hujatan dari netizen yang terhormat. Berawal dari unggahan video di akun TikTok @rizky_gunawaniki, video tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 8 juta. Nampak di awal video laki-laki itu mencoba menyapa sekelompok wanita berhijab di aplikasi Omet TV. Awalnya salah satu wanita menanyakan tentang baju seragam sekolah SMA yang dipasang oleh pria itu di dinding belakang ruangannya. Namun tiba-tiba salah seorang wanita lainnya mendekati kamera. Wanita tersebut juga mengucapkan kata yang tidak pantas, orang susah. Laki-laki tersebut terlihat sangat kaget dan kecewa dengan ucapan yang baru saja ia dengar. Sontak, video unggahan @rizky_gunawaniki memancing hujatan sejumlah netizen yang berbakti. Netizen yang berbakti menilai sangat tidak pantas wanita itu menyebut pria di Omet TV orang susah. Selain itu, pantauan di kolom komentar videonya terlihat sudah ramai para netizen yang berbudi pekerti luhur mengubah foto profil mereka dengan wajah wanita yang menyebut orang susah dengan nama akun orang susah. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Cewek yang memberi komentar pedesnya ke lo, dan gue juga merasakan hal apa yang dirasakan lo juga. Biasanya sih sifat cewek yang begini tuh udah kelihatannya, dimana dia tuh suka banget ngata-ngatain orang, walaupun itu orang baru ataupun orang lama yang udah lama dia kenal. Nah, cewek yang kayak gini itu biasanya itu suka banget playing victim. Nggak tahu kenapa ya, dari pengalaman gue sendiri, gue suka banget ketemu cewek-cewek yang suka ngatain orang secara spontan uhuy dan frontal banget, yang langsung to the point. Terus saat dia minta maaf, dia langsung bilang, ya elah cuma bercanda doang kok, nggak ada maksud apa-apaan, atau enggak, iyalah gitu doang, baper. Aduh, itu fucked up banget sih, bangsat lah kalau orang ngomong kayak gitu. Gue sering banget nemuin orang-orang yang kadang cowok sama anak-anak kadang yang masuk ketemu gue terus tiba-tiba dasar orang Papua ya, dasar item, dasar porong, dasar kribo dan sebagainya, dan terus mereka langsung skip, cabut. Gue ngerekodin konten itu, tapi gue mau naikinnya kayak udahlah ntar ribut lagi media sosial. Kayak kadang pengen naikin tuh biar orang tuh sadar bahwa media sosial tuh lu harus bisa ngejaga attitude lu, apalagi seorang wanita pakai mukena di masjid ngomong orang susah. Nah, etikanya di mana gitu loh menurut gue ya. Jadi buat teman-teman, bermainlah media sosial dengan baik, jangan toksik. Lebih baik kita isi media sosial dengan seru-seruan ya kan, bukan ngatain orang orang susah ya, kayak hidup lo aja nggak susah kan gitu bahasanya. Dan jangan ngatain orang dasar hitam Papua dan sebagainya. Banyak banget gue nemuin case gitu, dan gue harap ini jadi pelajaran buat kalian, oke? Tapi tanggapan gue gini ya, ini gue netral aja ya, maksud gue fair-fairan aja. Yang pertama soal si mbak-mbaknya ngomong hal yang tidak hal yang unnecessary gitu loh, ke orang yang tidak dia kenal sama sekali, ke stranger gitu ya, ngatain orang susah lah, ngatain jelek lah gitu, yang sifatnya pokoknya kata-kata yang negatif lah tanpa alasan tertentu. Buat gue itu bukanlah sesuatu yang bijak gitu ya. Kalaupun memang alasannya adalah untuk ngejokes, nah lu harus tahu gitu loh, ngejokes itu juga ada kontekstualnya gitu loh, bagaimana caranya si orang yang gak lu kenal ini, si stranger ini bisa menerima jokes yang lu buat. Masalahnya si mbak-mbak yang ngatain si mas ya orang susah, mungkin dia berdalih ini gue bercanda doang, tapi masalahnya konteksnya tuh dia langsung nge-cut down si masnya. Makanya kesannya kayak lu ngatain gue dan lu langsung cabut gitu aja karena lu pasti nggak enak ngatain orang gitu loh. Nah ya udah, itu udah salah. Sama kasus yang mas satu lagi yang dibilang jelek, jelek banget gitu, itu juga nggak bagus gitu karena dia langsung nge-cut down si mas-masnya. Jelas kan kita nggak bisa bilang itu sebagai jokes, karena ya sekalipun itu dianggap sebagai jokes, itu adalah bad jokes banget. Yang kedua ya, ini sisi objektif atau netral gue ke masnya ya. Tapi disclaimer dulu ya, di sini gue nggak lagi pengen nyudutin masnya ataupun ngefitnah masnya, enggak ya. Konteksnya gue mau fair-fairan aja ya, secara objektif. Menurut gue konten semacam masnya ini adalah konten yang harusnya izin dulu ke orang yang bersangkutan, orang yang lu screen recorder pada saat lu main Omet TV, karena itu menyangkut hak privasi dia. Dia bersedia nggak muka dia itu ditampilkan
tampilin di konten lu. Dia bersedia nggak ya identitas dia itu ke-publish di konten lu. Sekalipun ya sentimen kontennya itu ya positif-positif aja, tapi alangkah baiknya ya lu izin dulu. Nah, apalagi yang sentimen kontennya itu negatif. Makanya menurut gua seharusnya ya muka mbak-mbak itu ya disensor ya. Karena lu tau lah society kita tuh jahat banget. Masalahnya beleguk-beleguk gitu lah yang jahat-jahat ini. Berasumsi dong bahwa wah ini kayak mbaknya deh, ayo kita serang. Nggak tau ya apa, salah orang. Kayak yang kejadian di mas-mas yang sebelah. Innocent orangnya terus kena doxing. Gila nggak tuh? Jadi ya etika-etika konten kayak gitu dibutuhkan ya untuk menghindari hal-hal tersebut sebenarnya. Jadi di satu sisi ya gue ngebela masnya, tapi di sisi yang lain memang ada yang perlu diperhatikan dari konten mas. Piti ini saya khususkan untuk teteh-teteh yang pakai kerudung putih, seputih hatinya, dan selembut mulutnya yang mengeluarkan kata-kata mutiara. Indah banget. Nih mohon maaf ya teh ya. Di sini siapa sih yang pengen banget jadi orang susah? Nggak ada yang pengen banget jadi orang susah. Kalau misalkan diberikan pilihan sama Allah Subhanahu Wa Taala, pasti setiap manusia meminta menjadi orang yang kaya, sukses, hidupnya bahagia, mapan, dihormati orang, ya kan? Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita itu enggan untuk menghina kita. Bener nggak? Yang terpenting poinnya, jadi orang susah mah gak nyusahin orang. Itu loh kuncinya hidup, biar sama-sama enak. Lagian juga nggak dijamin sih ya orang yang berkerudung gitu kan, sekolah di pesantren, tapi mulut sama akhlaknya nggak ikut pesantren juga, ya kan? Nih mohon maaf sebelumnya ya teh ya, lain kali kalau mengucap itu hati-hati, sebab dalam kehidupan ini ada hukum tabur tuai yang bisa disingkat itu adalah karma. Bisa aja suatu saat nanti teteh yang ngalamin hal seperti itu, ya kan? Dihina orang, dicaci orang, gimana perasaannya? Nggak enak kan? Sama si ini juga gitu kan, dia sempat mikir kok ada orang yang seperti ini. Yang terpenting mah dalam kehidupan bersosialisasi kita mah saling menghormati aja. Kalaupun memang nggak suka, tinggal di skip aja, nggak usah gabung, ribet banget gitu kan. Saya mewakili orang-orang yang susah, merasa tersusahkan juga melihat Piti ini. Jadi yang terpenting hidup mah walaupun susah gak nyusahin orang gitu kan. Terima kasih. Gini. Ada pantun buat mbaknya ya. Pohon kelapa daunnya basah. Si Moses bawa palu. Gak apa-apa lo katain susah. Kalau kita sukses juga, selera kita juga bukan elu. Dia memakai mukena, dia habis sholat, tapi lisannya seperti itu. Jadi ini buat semuanya lah, buat pelajaran bagi kita. Ini adalah bahwasanya salah satu contoh yang tidak baik menurut saya ya. Karena apa? Karena dia itu sholat, dia beribadah kepada Tuhan, tapi dia tidak menjaga hati sesama muslim. Kita itu punya lisan, itu harus digunakan untuk mengucapkan sesuatu yang baik gitu. Jadi kita itu seorang muslim, kita harus bisa menjaga lisan kita. Kita mau ngomong itu harus dilihat apa yang kita omongkan bermanfaat gak gitu. Makanya terkadang orang itu lebih baik banyak diem daripada ngomong, karena kita nggak tahu ketika kita ngomong itu menurut kita nggak menyakiti hati orang tersebut, tapi ternyata hati itu nggak bisa dilihat mbak gitu. Inilah pentingnya menjaga hati seseorang ya. Kamu ngomong kamu orang susah gitu, menurut kamu bercanda, tapi nggak semua orang tuh bisa nerima itu gitu loh. Kadang dia sakit hati gitu, dia tahu dia susah, dia juga pengen kaya gitu. Semua orang nggak pengen lah susah gitu, tapi kan semua ini harus diterima dengan ikhlas gitu loh. Jadi itu sikap yang kurang baik menurut saya gitu. Jadi seorang wanita, ya nggak wanita toh lah, semuanya itu harus bisa menjaga lisan ini gitu. Karena lisan ini nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Kamu punya lisan digunakan buat apa gitu. Kalau buat rasan-rasan, buat mencela orang, itu apakah hal yang baik gitu. Sedangkan mbaknya kelihatannya alim ya dari penampilan gitu. Saya hanya bisa istighfar sih, astagfirullahaladzim gitu. Semoga mbaknya bisa diberi kesadaran dan hidayah. Semoga Allah memberikan jalan kamu yang benar dan memberikan hidayah gitu. Karena kita harus mendoakan orang yang seperti itu.